Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Atari Farsal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan, kenapa sih kita harus tidur? Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu bagaimana tidur ini bekerja. Tidur ini bisa bekerja tidak lain dan tidak bukan karena adanya suatu jam biologis dalam tubuh kita, yaitu circadian rhythm. Nah, circadian rhythm ini bekerja karena adanya rangsangan cahaya. Rangsangan cahaya ini nanti akan masuk melalui mata dan kemudian ditangkap oleh bagian retina. Bagian yang mana secara detailnya adalah retinal ganglion cell. Sel ini adalah sel yang bersifat fotosensitif sehingga ketika menerima rangsangan cahaya bisa menyampaikan responsnya menuju bagian otak yang ditujukan. Sel ini juga tidak difungsikan untuk melihat. Oleh karena itu, pada orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam melihat, tetap memiliki circadian rhythm ini. Nah, setelah tadi sinyal cahaya diterima oleh retina, kemudian diteruskan ke suprachiasmatic nucleus. Pada suprachiasmatic nucleus ini kembali akan dilanjutkan sinyalnya tadi ke pineal gland. Nah, pineal gland inilah yang nantinya akan memberikan respons. Ketika diterima adanya rangsangan cahaya, maka pineal gland tidak akan mensekresikan melatonin. Dan ketika ada cahaya, pineal gland akan menghasilkan melatonin. Nah, respons apa sih yang disebabkan melatonin ini sehingga kita bisa merasa ngantuk gitu? Ada beberapa. Yang pertama, tubuh kita ini akan merasa lemas. Oleh karena itu, kenapa kita bisa ngantuk? Gitu. Dan yang kedua, ada menyebabkan suhu tubuh kita ini akan turun. Nah, heat loss inilah yang menyebabkan beberapa orang dari kita ataupun banyak dari kita lebih suka dengan posisi tidur mengeluarkan kakinya dari selimut. Nah, ini semua bagaimana circadian rhythm bekerja. Tapi bagaimana circadian rhythm bekerja pada natural light exposure, gitu, pada kondisi natural. Seiring berjalannya modernisasi ini jadi perubahan. Ketika zaman dahulu bagaimana cahaya ini natural dari matahari, banyak sudah biasa bagi orang-orang untuk tertidur ini setelah matahari terbenam, kemudian bangun ketika tengah malam untuk belajar, untuk beribadah, ataupun melakukan kegiatan lainnya, kegiatan me time lainnya, dan kemudian dilanjutkan lagi untuk tidur sekitar pukul 2 hingga pagi. Nah, sementara pada masa-masa modern sekarang, di mana sudah ditemukannya lampu oleh Thomas Alva Edison, yang beliau sendiri menjadikan tidur sebagai motivasi membuat lampu. Kenapa? Karena Thomas Alva Edison ini menganggap bahwa tidur adalah suatu perilaku yang malas dan tidak produktif. Oleh karena itu, beliau mencoba untuk menemukan alat di mana bisa menyinari ketika malam sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Nah, kembali ke permasalahan yang tadi, di mana sudah ditemukannya artificial light. Artificial light ini sendiri tidak hanya berasal dari lampu, tapi ada juga dari gadget, berupa bisa laptop ataupun handphone dan lainnya. Nah, artificial light ini mengancam circadian rhythm kita. Bagaimana sih dia bisa mengancam? Salah satu spektrum cahaya pada cahaya buatannya adalah blue light. Nah, blue light ini dengan kisaran spektrum 450 Nm sampai 490 nanometer gelombang adalah gelombang yang paling suitable untuk bisa mendepolarisasi ganglion sel dari retina tadi, sehingga bisa meneruskan respons sinyal cahaya. Oleh karena itu, ketika kita misal sedang bekerja pada malam hari atau belajar, bermain game, nonton film, nonton video, akan menyebabkan otak kita ini bingung atau confused pada malam hari namun masih menerima rangsangan cahaya. Tapi biasanya menyebabkan otak kita akhirnya memutuskan untuk tidak mensekresikan melatonin, sehingga onset waktu tidur kita pun akan mundur ataupun semakin malam untuk kita akan tertidur. Nah, salah satu eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan mengenai artificial light ini
menunjukkan hasil bahwa pada beberapa orang yang terpapar artificial light ini sering bisa menjadi salah satu faktor resiko dalam menyebabkan penyakit jantung, ada diabetes, depresi, atau bahkan kanker. Nah, artificial light ini juga sering terpapar oleh salah satunya remaja, seperti saya ataupun banyak remaja lainnya. Nah, remaja ini sering terpapar artificial light khususnya pada waktu-waktu di mana mereka harus belajar mengerjakan tugas ataupun sebagai waktu refreshing gitu. Nah, ini tuh artificial light ini juga diduga sebagai penyebab dari kekurangan waktu tidur pada remaja yang biasanya rata-rata hanya menunaikan waktu tidur selama 5 jam. Sangat jauh sekali dari yang mereka sebenarnya butuhkan, bisa dari 8 hingga 10 jam. Nah, pada manusia sendiri kebanyakan mereka yang tertidurnya onset tidurnya malam ataupun mulai tidur pada waktu yang malam tidak menyebabkan mereka tidur lebih lama, tapi pada waktu yang sama sehingga menyebabkan kekurangan tidur. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada remaja. Nah, bagaimana cara menambalnya? Mereka oleh karena itu banyak dari mereka ini yang mengkonsumsi kafein sebagai stimulan ataupun stimulan-stimulan lainnya. Nah, jadi apa sih fungsi dari tidur ini sendiri? Sebenarnya ilmuwan-ilmuwan pun belum yakin fungsi asli dari tidur ini sendiri. Namun ada beberapa teori. Pertama, sudah pasti pada tidur ini kita akan melakukan regenerasi sel, lalu ada protein sintesis, dan juga adanya reparasi dari sel. Tapi hal-hal ini juga pun dilakukan ketika kita sedang bangun. Lalu ada yang mengatakan juga bahwa tidur ini adalah untuk menghemat energi. Tapi sebenarnya yang dihemat tidak seberapa. Hanya sebesar 100 kilokalori. Lalu ada lagi yang berpendapat bahwa sebagai waktu untuk otak kita ini beristirahat. Salah satunya prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini berfungsi sebagai pengambil keputusan ataupun untuk melakukan analisa. Yang mana ketika kita sedang bangun seperti sekarang selalu bekerja. Walaupun misal kita memberi perintah untuk otak kita agar berpikir nothing gitu, tidak memikirkan apa-apa. Tapi otak kita malah berpikir tentang tidak memikirkan apa-apa. Oleh karena itu, tidur ini hanya salah satunya cara atau salah satu-satunya waktu untuk prefrontal cortex kita bisa beristirahat. Nah, sebenarnya fungsi yang paling penting yang dari tidur ini yang dipaparkan oleh para ilmuwan adalah sebagai waktu di mana kita memproses informasi yang sudah diterima seharian. Dan untuk kemudian dirubah menjadi memori. Short term memory akan dirubah menjadi long term memory pada waktu tidur ini. Oleh karena itu, maka ketika akan ujian, kita tidak boleh tidur terlalu malam sehingga dapat mengganggu proses perubahan memori tadi. Sekian yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.